Hai Pisces, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Terima kasih untuk hadir dan menyimak reading ini. Kali ini gue mau meramalkan untuk tahun 2021 buat teman-teman Pisces. Buat kamu yang single ataupun yang udah relationship, yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Dan jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu. Untuk Pisces, di sepanjang tahun 2021, mulai dari saat ini, bulan Februari, sampai dengan Desember 2021, love life, relationship kamu, asmara kamu, apa yang akan kamu hadapi dalam percintaan, dalam love life, dan bagaimana hubungan kamu, bagaimana love life kamu di sepanjang tahun ini, juga guidance untuk teman-teman Pisces untuk menghadapi tahun 2021. Pisces, kartu kamu adalah Five of Swords, lalu Judgment, Six of Swords, The Hermit, Six of Pentacles, Two of Pentacles, The World, Six of Cups, The Empress, Four of Swords, Ace of Swords, dan King of Cups. Di bottom of the deck-nya adalah The Lovers. Oke, sebelum mengartikan reading kalian, gue mau mengingatkan buat teman-teman Pisces yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel DME Tarot Indonesia, aktifkan notifikasi belnya, dan juga join membershipnya ya. Karena dengan join sebagai member, kamu bisa mendapatkan lebih dulu upload video terbaru dari channel ini sebelum video tersebut dipublish untuk umum, dan juga kamu bisa mendapatkan personal tarot reading gratis di setiap live stream di hari Minggu jam 16.00 WIB atau jam 4 sore. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, konsultasi secara private, permasalahan kamu, love life kamu, karir, ataupun general, silakan kontak aja langsung nomor gue yang ada di layar kamu saat ini. Di sini gue melihat beberapa di antara kamu ada yang berdiri dengan seseorang dari zodiak Virgo, ada juga dari water sign Cancer, Scorpio, Pisces, ada Gemini, dan mungkin ada dari zodiak yang lain dan nggak ada di sini. Di tahun 2021 ini akan ada hal-hal yang up and down ya, berubah-berubah, kadang senang, kadang sedih, kadang baik, kadang nggak enak. Nah, gue melihat bahwa di recent past kamu ada suatu hal seperti argumentasi, kamu merasa diperlakukan tidak adil, atau mungkin kamu seseorang yang keras dan emosional, agresif, di mana pasangan kamu ngerasa diperlakukan gak adil oleh kamu, mereka harus ngalah, ataupun bisa sebaliknya. Hal ini bisa menimbulkan argumentasi karena ada seseorang yang ingin lebih dominan dibanding pasangannya. Dan masuk ke bulan Februari ini akan ada spiritual awakening untuk kamu, akan ada kebangkitan dan kesadaran lebih untuk kamu memperbaiki hubungan ini. Ada rebirth di dalam hubungan, ada pemulihan, dan itu adalah kesempatan kedua untuk kalian, untuk hubungan kamu berdua. Dan mungkin juga ada suatu hal yang akan seperti urgent untuk kamu menentukan keputusan ataupun pilihan. Mungkin juga akan ada perubahan dari suatu hal yang kamu rasa seperti dying atau nggak ada perkembangan, seperti stuck. Itu akan ada perubahan, akan ada jalan keluar dan solusi di saat kamu mendapatkan awakening atau menyadari lebih dari yang selama ini kamu sadari. Oke. Gue juga melihat di bulan Februari ini banyak dari kalian yang akan mendapatkan solusi dari permasalahan kamu, jalan keluar, akan ada
titik terang dari permasalahan kamu. Banyak hal-hal baik di bulan Februari ini. Pisces 2021, gue mau membukakan beberapa kartu klarifikasi untuk kamu. Untuk memperjelas reading kamu, Pisces. Di Six of Cups. Beberapa di antara kalian benar-benar merasakan hubungan yang sangat strong connection ya dengan orang ini. Kamu merasa dia adalah soulmate kamu, pasangan hidup kamu, jodoh kamu, atau mungkin twin flame connection kamu. Masuk ke bulan Maret akan ada progres dari hubungan kalian, akan ada perkembangan. Kamu sama dia mulai mengarungi lautan samudra hubungan kalian ya. Susah senang bersama dan mulai ada teamwork di sini. Mungkin kamu yang mengikuti aturan main dia atau cara dia dalam hubungan. Kamu membiarkan dia mendayung perahu itu, atau bisa aja sebaliknya, kamu yang mendayung perahu itu dan dia yang akan mengikuti apa mau kamu. Jadi sepertinya mulai ada satu tujuan gitu ya. Dan masuk ke bulan April, kamu mulai akan memikirkan lebih ke diri sendiri. Kamu mulai melakukan introspeksi atas diri kamu, bermeditasi atau merenungi mengenai hubungan kalian. Mungkin kamu mulai susah untuk ditemui atau untuk komunikasi karena kamu membutuhkan space untuk mencari jalan keluar, mencari jawaban, melakukan koreksi-koreksi di dalam hubungan, koreksi atas diri sendiri, juga koreksi atas dia, agar hubungan kalian ini bisa berjalan maju. Nah, mungkin juga akan ada pertemuan dengan seseorang, tapi kamu masih memikirkan baik-baik untuk menjalin koneksi dengan seseorang ini. Ya, masuk ke bulan Mei, setelah kamu mendapatkan wisdom, pelajaran, pengetahuan dari bulan sebelumnya, kamu akhirnya mungkin melihat dengan lebih jelas bahwa hubungan kamu ada di antara kalian yang mengalami hubungan yang unbalance, atau mungkin kamu yang banyak berkorban, mungkin kamu yang banyak memberi, kamu yang lebih perhatian, kamu yang lebih mencintai, dan pasangan kamu atau seseorang yang kamu dealing itu hanyalah taking, atau ya seperti nggak ada imbal balik, nggak ada feedback, nggak balance. The more you give, the more they take. Makin kamu memberi, makin dia terus-menerus meminta dan mengandalkan kamu gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang memiliki financial issue, di mana kamu mensupport pasangan kamu dan pasangan kamu sedang membutuhkan kamu untuk be a loyal person, memberikan apa aja yang dia butuhkan. Atau ini bisa aja sebaliknya, kamu yang lagi dalam kesulitan dan kamu butuh financial support dari dia, atau membutuhkan hal-hal yang lain. Ya, bisa juga kamu berdealing dengan seseorang yang dia datang ke kamu karena dia membutuhkan sesuatu dari kamu, tapi dia tidak bisa memberikan kamu imbal balik atau hal yang sama. Anyway, beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang yang manipulatif, datang ke kamu hanya karena ada maunya, baik ke kamu karena ada maksud lain ya. Jadi hanya memanfaatkan kebaikan kamu, atau hal ini bisa aja sebaliknya, kamu yang memanfaatkan kebaikan seseorang dan setelah itu kamu pergi begitu aja gitu ya. Jadi ada manipulasi di dalam hubungan di antara kalian, dan hal ini membuat kamu menjadi gambling. Kamu unsure jadinya dengan hubungan ini karena kamu udah
mendapatkan feeling, kamu udah mulai mendapatkan titik terang bahwa hubungan ini sebenarnya unbalance. Atau mungkin ada seseorang yang menginginkan atau memiliki intention yang lain di dalam hubungan selain karena cinta. Beberapa di antara kamu ada yang berdealing dengan new love juga di pertengahan tahun ya, dimana kamu menjadi bimbang untuk menentukan pilihan antara dua orang, dan ada juga di antara kalian yang masih unsure antara mau meneruskan hubungan yang unbalance atau give up, menutup buku dari orang tersebut. Nah, mungkin sometimes kamu ngerasa masih peduli sama dia, kamu masih kasihan, kamu masih ngerasa membutuhkan dia dalam hidup kamu. Tapi di satu sisi lain kamu mungkin merasa enough gitu ya, cukup banyak hal yang sudah kamu berikan ke orang ini, dan seperti udah komplit perjalanan love life kamu dengan dia. Ya, seperti ingin putus tapi belum yakin banget untuk meninggalkan dia. Dan kadang emosional kamu up and down, perasaan kamu mungkin kaca balau, karena di satu sisi kamu masih sayang sama dia, masih care sama dia, tapi di satu sisi kamu juga harus berdiri dengan kaki kamu sendiri, kamu harus maintain balance dalam hidup kamu. Beberapa di antara kalian berdealing dengan new love di pertengahan tahun ya, dimana ada seseorang yang tiba-tiba datang ke kamu dan dia berkomunikasi dengan kamu, kontak kamu, lalu mungkin membuat kamu merasa diperlakukan lebih atau lebih dicintai daripada pasangan kamu. Ya, nantinya kamu akan mulai journey yang baru di pertengahan tahun ini. Akan ada sesuatu yang kamu mulai, di mana ada cycle yang lama yang kamu tutup. Mungkin kamu akan memilih di antara dua orang, atau kamu akan mengakhiri satu hubungan dan memulai cycle yang baru. Buat beberapa di antara kalian ada yang traveling atau berpergian ataupun pindah tempat ke environment yang baru ya. By the way, kalau kamu mengalami break up karena keputusan kamu, mungkin nantinya kamu akan masih mengingat-ingat dia, masih memikirkan mantan kamu, walaupun kamu sudah menentukan keputusan untuk memulai journey yang baru. Ya, mungkin masih ada komunikasi dengan mantan kamu atau seseorang di masa lalu kamu. Somehow untuk menjalani hubungan dengan orang ini akan sangatlah menjadi overwhelming ya. The bear. Orang ini akan membuat kamu sulit untuk move on. Dia mendekap kamu di saat kamu ingin memulai journey kamu yang baru. Dia akan pegang kamu erat untuk nggak pergi dari dia, gitu ya. Dan ini akan terasa seperti menyulitkan kamu untuk facing, untuk menghadapi atau konsisten dengan keputusan kamu nantinya. Beberapa di antara kalian mungkin ada memiliki problem dengan seseorang di masa lalu kamu atau mantan kamu. Lalu masuk ke bulan September, kamu akan mulai memperhatikan diri kamu sendiri, mencintai diri kamu. Kamu akan bisa untuk beradaptasi dengan situasi kamu, dan mungkin kamu masih care dengan seseorang ini walaupun apapun yang dia lakukan, seperti unconditional love. Terserah dia mau bagaimana, gue masih menjaga dia atau care sama dia, karena kamu memiliki cinta yang pure dengan seseorang ini, walaupun somehow hubungan dengan seseorang ini sangatlah banyak tantangan. Beberapa di antara kalian ada yang hamil di tahun ini,
ataupun melahirkan. Dan ada juga tentang child issue mungkin untuk beberapa di antara kamu. Masuk ke bulan Oktober, kamu sepertinya mulai lelah untuk mencintai atau mulai lelah untuk care sama seseorang yang gak ada perubahan atau gak ada imbal balik. Kamu mulai withdrawn, kamu mulai pasif, tidak menunjukkan lagi perasaan kamu, silent, lebih banyak diam, atau bahkan gak ingin berkomunikasi dengan seseorang. Mungkin kamu ngadinginin seseorang atau ngeblok seseorang yang sebenarnya karena lelah, karena kamu ingin peace atau ketenangan dalam pikiran kamu. Beberapa di antara kamu hal ini disebabkan karena mungkin permasalahan restu dari keluarga, ya seperti orang tua, saudara, atas hubungan kalian. Beberapa di antara kalian ada yang pindah tempat tinggal, pindah rumah atau pindah tempat karena kamu nggak ingin berdealing dengan seseorang yang selama ini punya problem dengan kamu dan kamu ketemu dia setiap hari. Jadi kamu seperti menjauh. Anyway, semua ini udah kamu pikirkan baik-baik. Kamu udah yakin dengan keputusan kamu dan kamu memiliki perspektif yang baru, cara pikir yang baru dalam love life kamu. Sepertinya akan ada new beginning menjelang akhir tahun buat Pisces. Dan ini bisa aja kamu ya, water sign, atau bisa aja seseorang yang kamu dealing kalau dia adalah water sign. Kamu akan bisa mengendalikan perasaan kamu, punya full control atas emotion kamu. Walaupun kamu masih mencintai seseorang ataupun kamu memiliki connection dengan seseorang, tapi kamu akan bisa mengendalikan perasaan kamu dari situasi-situasi yang kadang bergejolak. King of Cups ini dia sangatlah nurturing. Kamu punya perasaan yang sensitif, kamu juga bisa mengerti seseorang atas apa yang dia rasakan. Kamu akan bisa mengkontrol perasaan kamu untuk nggak galau, untuk lebih tenang, dan bisa memiliki kedamaian dalam hati. Juga mungkin memaafkan orang yang selama ini kamu diemin atau yang abis kamu tinggalkan. Nah, di overall energi kamu adalah the lovers. Ini menggambarkan cinta yang tulus ya. Kamu memiliki cinta yang tulus ke seseorang, walaupun mungkin beberapa di antara kalian ada yang mengalami love triangle, cinta segitiga, ataupun ada pihak ketiga di dalam hubungan kamu, entah itu dari kamu atau someone else. Dan kamu harus menentukan keputusan. Karena dalam hal ini kamu dihadapi oleh pilihan yang mengenai what is real, what is not. Mana yang real, mana yang hanyalah hiburan semata atau mungkin manipulatif. Oke. Jadi hati-hati dalam menentukan keputusan, karena mungkin keputusan di tahun ini adalah mengenai jodoh kamu nantinya atau ada hubungannya dengan soulmate kamu. Ya, jadi hati-hati dalam memilih. Oke Pisces, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk reading kalian. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.